Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di majelis di Masjid Abdurrahman bin Auf Pekanbaru radhiyallahu anhu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat dan rahmat Allah yang sebanyak-banyaknya. Kita memuja dan memuji Allah dengan puja-pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mudah-mudahan semakin hati kita bersyukur, semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat dan salam kepadanya sebagai tanda cinta kita dan ingat jasa budi dan kebaikannya. Dan juga berharap mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam bermanfaat dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kemudian kita juga berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, saudara mara, kerabat, handai tolan dan sahabat, dan para guru, masyayikh, ulama kita. Semoga yang sudah mendahului Allah berikan ampunan dan rahmat yang meliputi, dan semoga yang masih hidup Allah berikan hidayah sampai akhir daripada hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, sejak terbitnya bulan haram, bulan Dzulqa'dah, yang mengawali bulan-bulan haji, mulai kafilah-kafilah, rombongan-rombongan jemaah haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia menuju ke Atharil Biqa, tempat yang paling suci di atas permukaan bumi. Tempat ini yang Allah istimewakan, yang Allah pilih di masa yang juga terpilih, bersama orang-orang yang terpilih, di masjid yang merupakan awwalu baitin wudi'a linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun untuk beribadah di atas permukaan bumi adalah yang terletak di Bakkah, yakni Makkah. Bakkah adalah tempat yang sekitaran Ka'bah, sedangkan Makkah adalah meliputi seluruh tanah haram. Berbagai ungkapan kegembiraan dan cinta yang diaplikasikan dalam tindakan nyata oleh para jemaah yang datang. Kita lihat ada yang di antara mereka yang baru turun dari pesawat langsung sujud syukur kepada Allah SWT karena diberikan kesempatan yang mungkin sekali dalam masa hidup, yang sudah lama diharap dan dicinta, untuk sampai ke tanah yang kita diundang datang kepadanya, dan bukan sembarang undangan, maha undangan dari yang maha memiliki
dan dia berjanji, wa man dakhalahu kana aminah, yang masuk ke dalamnya akan aman. Bahkan sejak zaman jahiliyah lagi, atau di zaman jahiliyah sendiri, orang-orang yang masuk di tanah haram dan masuk bulan haram, mereka aman. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam kitabullah di Lauhul Mahfuz sudah tercatat adalah 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Tidak berubah, masih 12 bulan ya sampai sekarang. Nak bulan Masehi, nak bulan Hijri, semuanya 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Diharamkan berbuat zalim, diharamkan menyerang, diharamkan merampas, diharamkan segala bentuk dosa dan kezaliman. Dan hikmahnya subhanallah, tempat terjauh baik jarak tempuh maupun waktu tempuh pada masa itu adalah 3 bulan pulang dan pergi, serta masa pelaksanaan haji. Jarak umat Islam negeri yang mengunjungi Al-Masjidil Haram, Al-Ka'bah di musim haji, perginya sebulan, berada di tanah suci sebulan, dan pulangnya sebulan. Dan bulan-bulan haram adalah bulan-bulan aman mereka melakukan perjalanan. Jadi di bulan Zulqa'dah mereka berangkat dari kediaman masing-masing sampai di Mekah paling jauh paling jauh sebulan mereka dalam keadaan aman. Kemudian setelah haji mereka pulang di bulan Muharram pun masih bulan haram. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan orang tua kita dulu ketika pergi haji naik kapal, tahu tak tuan-tuan perempuan berapa lamanya? Tidak pernah nanya. 3 bulan pulang pergi atau pergi balik, mana yang betul? Pulang dulu atau pergi dulu? Jadi yang benar pergi balik. Tapi kalau negeri kita suka membalik-balik, ya, pulang pergi, pulang dulu baru pergi. Yang benar adalah pergi balik, kiri kanan. Yang benar kanan kiri, kurang lebih. Yang benar lebih kurang. Jadi karena semuanya terbalik, akhirnya banyak yang terbalik. Pelapor jadi terlapor. Masya Allah, saksi jadi tersangka. Kenapa? Kita suka membalik-balik fakta, balik-balik keadaan. Di bahasa terbalik. Mustasfa, apa bahasa Indonesia-nya? Rumah sakit, padahal artinya tempat sehat. Makanya orang semakin masuk rumah sakit, semakin sakit. Apalagi dengan adanya BPJS. Semakin mumet dan semakin ruwet. Nah, kenapa? Mustasfa minas syifa, artinya sehat, tapi diartikan rumah sakit, sehingga masuk ke sana semakin Allahumma sendah, insyaallah sehat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi di masa itu pergi balik 3 bulan, sebulan di kapal pergi, sebulan di tanah suci, sebulan balik ke negeri kita. Artinya Allah menciptakan 3 bulan itu adalah bulan-bulan haram supaya aman di perjalanan. Khususnya di Jazirah Arab, orang-orang Arab sangat-sangat menghormati bulan haram.
atau menghormati tanah haram, di mana kalau dia lihat saudara, dia lihat pembunuh ayahnya di bulan haram, dia tidak akan ganggu. Atau dia temukan pembunuh anaknya di tanah haram, dia tidak akan mengganggu. Subhanallah. Kira-kira umat Islam hari ini menjaga tak ini? Atau jahiliyah hari ini menjaga tak kehormatan ini? Kayaknya tidak ya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kedatangan para jemaah ke tanah suci pada hari ini mengingatkan kita kembali berapa banyak hal-hal yang bersejarah yang terlihat dalam aplikasi haji kita, yang semuanya patut untuk direnungkan, ditangiskan, karena di sana banyak bercucuran air-air mata cinta. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang diangkat oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, sampai tergelar dengan gelar Khalilur Rahman, yaitu kekasih dekat Allah SWT, paling dicintai Allah SWT. Seperti Nabi kita yang juga cucu Nabi Ibrahim, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak tuan-tuan, beliau harus tidak pernah berhenti mencucurkan air mata cinta yang sangat berat, karena memang cinta itu pengorbanan. Cinta kepada apapun harus berkorban. Ketika beliau lama tidak diberikan anak, Allah, kita baru 8 tahun tidak dapat anak, dah mulai lirik ya. Nabi Ibrahim 80 tahun belum memiliki anak, sampai istrinya dah tua renta atau sudah tua ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril Allah akan memberinya anak. Dia merasa tidak mungkin, tetapi Allah menentukan umur berapapun bisa beranak, umur berapapun bisa menjadi orang-orang hebat. Lalu Allah berikan anaknya Ismail. Penantian yang sangat panjang, akhirnya Allah berikan. Maka Allah uji Ibrahim alaihissalam, ujian cinta lagi. Apakah dengan punya anak ini Ibrahim berubah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah perintahkan dia untuk berpisah dengan sang anak, berpisah dengan sang istri. Yang pertama kali memberikannya sang anak, sang buah hati. Di mana diantar? Dari Jakarta ke IKN? Bukan. Dari mana? Dari tempat yang sudah dimakmurkan di Palestina, di Baitul Maqdis, yang dulu merupakan pusat pemerintahannya Nabiullah Sulaiman dan sebelumnya Daud alaihissalam. Harus pindah ke mana? Di wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabbi, aku menempatkan anakku atas perintahmu. Di mana? Biwadin, di suatu lembah. Lembah yang mana? Ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, berarti tidak ada air, sumber kehidupan. Kalau tidak ada air sumber kehidupan, pasti tidak ada makhluk hidup yang menetap di situ. Apalagi di tengah masyarakat nomaden yang masih badui, habis sumber air dari suatu tempat, mereka berpindah ke tempat lain. Dan ini tempat yang tidak diminati.
Bahkan tutur sendiri kerajaan Kaisaran Romawi yang berkuasa di Syam, yang berkuasa sebelum Nabi kita diutus, tidak ada sedikit pun terbesit dalam hati mereka untuk menguasai Jazirah Arab. Tidak ada. Karena bagi mereka itu adalah tempat yang kering kerontang. Diantarkanlah anak ke situ. Perjalanan jauh apa dekat? Hah? Jauh apa dekat? Sangat jauh. Sebulan perjalanan. Dan saya katakan sebulan perjalanan. Itu pula yang membuat Abu Jahal tak yakin Nabi Isra. Sah? Dia berdasarkan pemikirannya tak yakin. Abu Bakar berdasarkan keimanannya yakin. Maka yakin itu bukan dengan pikiran, yakin itu dengan keimanan. Setiap orang yang beragama berdasarkan pikiran semata, maka tak akan sampai pada martabat keyakinan. Semuanya diragukannya. Tapi kalau orang yang sini asal datangnya dari Allah dan Rasulullah alaihi, itu bedanya. Abu Bakar dan Abu yang lainnya Abu Jahal. Abu Jahal dasar agamanya adalah pengalaman pikiran. Sedangkan Abu Bakar dasar agamanya adalah keimanan dan ketundukan. Mau tahu jawaban selanjutnya? Dengarkan diktat besok pagi jam 8.30 di 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban. Ingat ya, jangan kemana-mana. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Sampai di sana dengan hanya berbekal sedikit kurma sebagai bahan pokok. Dia tidak bawa 1 goni atau perbekalan 1 bulan, apalagi 1 tahun. Hanya 1 kampie. Ada kampie? Tidak tahu ya. Apa terjemah kampie, Mak? Hah? 1 tas kecil saja kurma dan 1 kerbau air. Ditinggalkanlah Hajar, seorang wanita. Kemudian siapa? Ismail, seorang bayi yang masih menyusu. Wanita dan bayi di tempat tak berpenghuni. Berarti Ibrahim menurut pikiran saudara-saudara, Ibrahim telah kalau kamu beristri, punya bayi, antar ke Rimbo Panjang, tinggalkan di situ tanpa bekal, tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Namanya buang bini. Menyia-nyiakan, tidak bertanggung jawab. Itu pikiran antum. Tapi di sisi Allah, Allah angkat derajatnya. Kenapa diangkat derajatnya? Kenapa diangkat derajatnya? Karena Allah ridha kepadanya. Kalau ridha kepadanya, jahat dia. Allah ridha pada orang jahat. Allah ridha pada orang tidak bertanggung jawab. Allah ridha pada orang yang menganiaya keluarganya. Dah. Asyul kiram, berat meninggalkannya, bukan karena keinginannya. Ibrahim meninggalkan itu bukan karena keinginannya. Ketika dia berangkat meninggalkan sang anak dan istri, dia tidak berani menoleh. Kira-kira kalau begitu nangis tidak dia? Woi, antum kalau sempat seperti itu tidak nangis ya? Istri masih muda, anak masih bayi, sedang cinta, lalu ditinggalkan, nangis tidak? Sampai hati antum ya. Keras sekali ada antum tidak nangis. Nangis, air mata, pasti. Dia tidak berani menoleh. Dikejar oleh Hajar. Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim tak menoleh. Ya Ibrahim, dia tidak menoleh. Ya Ibrahim, Ibrahim tak menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Ibrahim, Allahkah yang menyuruhmu melakukan ini? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang dalam keadaan kalut, orang dalam keadaan kacau, orang dalam keadaan galau, tapi tak melupakan
Tak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu amraka bihadza. Walaupun air mata bercucuran karena cinta, air mata bercucuran, tapi cinta kepada Allah mengalahkan itu semua. Apa jawaban Ibrahim? Allahumma na'am. Benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah yang suruh. Akhirnya Hajar mundur teratur. Kembali ke tempat dia ditinggal oleh sang suami, menunggu sang anak sambil menggunung hasib. Apa cerita selanjutnya? Di tengah panas, terbayang tuh, di tengah panas. Kalau di Ibu Panjang ada banyak kayu tempat berlindung sah, hah? Banyak ayu di situ, ayu hujan, sahih? Nah, di tempat kering kerontang, tidak ada tempat pelindung. Tahulah tuh panasnya pentari di tanah padang Sahara. Tahu enggak? Cepat daftar haji biar tahu. Doakan haji di musim panas dan doakan sandal itu hilang waktu itu di masjid. Ya, habis itu pulang jalan kaki ayam. Tahu terasa panasnya. Saya pernah dari rumah, dari masjid lebih kurang ke sini deh. Dari sini ke mana ya? Al-Bayyinah itu tidak sampai. Kalau ditembus apa ini? Tembok itu tidak sampai. Dari sini ke Miskat. Kan beberapa meternya. Hilang sandal saya. Jalan dari sini ke rumah tuh, nampak semua bapak tuh. Yang sini-sini pakai sandal saya katanya. Dari situ aja melepuh kaki sampai sepekan masih terasa panasnya. Berapa meter dari sini ke rumah tuh? Berapa langkah? Dari pintunya, di sini nih, dari pintunya. Ini 20 langkah. Sepekan tidak hilang panasnya di kaki. Rasa saya? Wih. Gitulah panasnya. Telur kalau antum letak di atas mobil atau di tengah panas itu, insyaallah jadi matang dalam seperempat jam. Matang seperempat jam. Antum kalau di situ berjemur setengah jam, insyaallah matang juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi begitulah. Cinta itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia dengarkan Allahumma na'am dari siapa? Lisan yang tak pernah berbohong. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi sang istri tahu ini suami berbohong atau tidak, tahu dia. Kalau kita sering bohongin istri, ya bersumpah pun kita wallah demi Allah, dia tidak percaya. Tapi ketika dia tidak pernah berbohong, apalagi di hal-hal yang serius seperti ini, maka ketika kata Ibrahim Allahumma na'am, demi Allah iya, tanpa menoleh juga. Akhirnya Hajar menyatakan izan la yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tak akan pernah menyia-nyiakan menjadi kalimat baqiyah yang kekal, yang selalu diulang-ulang oleh para orang-orang mulia. Ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, kalimat ini dia baca, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka diserang bersama-sama oleh pasukan multi kabilah Arab di perang Ahzab. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Lanjutkan kiai. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika dikatakan kepada mereka, semua orang dari seluruh kalangan telah bersatu padu menghancurkan kalian. Apa jawaban mereka? Inilah yang telah Allah janjikan pada kami. Dan Allah benar dan Rasulnya. Ini dulu pernah dikatakan Allah dan Rasul pada kami. Dan Allah benar. Dan itu menambah mereka semakin beriman. Karena itu sudah diberitahukan. Dan saat itu datang, Allah akan berikan pertolongan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itu pula dikatakan oleh para nabi selainnya. Karena kalimat ini la yudayyi'anallah wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Benar. Ternyata disitulah
asal dan puncak kebaikan selanjutnya yang akan dinikmati oleh umat-umat selanjutnya, khususnya umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak tuan-tuan berapa berat perjuangan Hajar mencari air untuk diminum? Jadi Allah memang Allah syaratkan bahwa kita mesti berusaha dan berupaya, bukan hanya menunggu dengan berdoa berserah, tidak, usahakan. Dicarinya tempat ketinggian Safa dan Marwah. Dari Safa melihat sekelilingnya, mana tahu ada sumber air. Habis itu berlari lagi ke Marwah, naik ke atas mencari sumber air. Karena air sudah habis. Anak menangis, dia sendiri tidak tahan lagi. Karena seorang ibu juga harus ada makanan bergizi. 7 kali bolak-balik. Setiap sampai ke Batnul Wadi, di tengah-tengah lembah antara Safa dan Marwah, dia berlari-lari kecil. Karena takut anaknya mati kehausan. Naik ke atas sampai 7 kali tak terasa. Tahu tak tuan-tuan berapa jaraknya? Dari Safa ke Marwah berapa jaraknya? Hanya setengah kilo. Dari sini ke setengah kilo. 500 meter. Dapat 500 lah. 500 meter lah, tongok-ongok tu lah. Ya, 3.500 meter, 3,5 kilo berlari-lari. Mau tahu capeknya? Ayo kita berangkat haji atau umrah. Biar saya tunjukkan. Nah, ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Bukan berat badan yang menentukan, tapi adalah ringan hati yang menunjukkan. Orang ketika nengok ban saya, jemaah, tidak percaya dia saya bisa sa'i. Ternyata saya lebih kencang dari mereka. Sebentar ada depan, sebentar ada belakang. Karena mengawasi jemaah agar sampai ada yang terhilang. Ya, awal pulang terakhir pulang. Kadang jemaah dah sepakat tunggu satu tempat, akhirnya dia cepat selesai, langsung ke hotel tidur. Awak telepon dah sampai apa belum? Tidak ada jawaban. Harusnya jam 2 dah selesai, akhirnya subuh baru pulang. Sudah kan cukup Ustaz, tadi jam 1:30 dah selesai katanya. Awak lah payah cari ke sana kemari, hilang. Takut hilang. Tapi kita kadang-kadang lupa atau kadang macam-macam lah alasan. Jadi kalau seandainya macam-macam lah, itu resiko. Jadi pimpinan risiko jadi pimpinan. Kau lah kau lah. Awak mencarinya di luar. Awak bukan tak capek. Makanya tuan-tuan nanti pengalaman kalau pergi dengan pimpinan kemanapun harus beritahu supaya jangan orang ya kita sedang menunggu, kadang-kadang juga tidak aman karena polisi suruh tidak boleh berdiri di situ, pergi pula sebentar sini, pergi pula sini. Jadi kaum muslimin muslimat, kok jadi pembimbing jadi besar saja. Jangan bilang mudah-mudah, enggak, tapi kadang-kadang insya Allah Allah berikan taufik. Masyaallah kiram dirahmatillah, 7 kali. Makanya Allah tekankan itu dalam amalan haji kita, dalam amalan haji. Jadi semua prestasi, ujian yang dilalui dan lulus dengan bercucuran air mata tadi karena cinta kepada Allah SWT, akhirnya menjadi sumber pahala yang mengalir. Wa taraknahul fil akhirin salamun ala Ibrahim, sampai nama Ibrahim dan keluarganya didoakan oleh umat terbesar ini dalam setiap solatnya, sampai tak sah solat kita kecuali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Sayyidina. Terserah nak pakai Sayyidina, nak tanpa Sayyidina, tapi yang Nabi ajarkan tanpa Sayyidina. Ya, ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tersebut namanya wa taraknahu fil akhirin. Kami kekalkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim bil akhirin, dan sebentar lagi nanti kita ceritakan. Ma'asyiral. Akhirnya setelah anaknya menanjak dewasa atau berumur remaja, Allah sebutkan dengan kalimat falamma
falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai umurnya bisa berdiri atau mandiri, sudah bisa bekerja. Kita kalau sudah punya anak, sudah bisa bekerja, itu luar biasa hatinya kita berbunga-bunga. Sebab ada kesempatan untuk rehat-rehat sedikit lah ya. Sekarang kita bertugas lumus, tidak kenal pagi, tidak kenal sore, tidak kenal malam, tidak kenal siang. Kadang sebelum subuh kita sudah pergi, pulang tengah malam, tidur pun nyambung lagi dengan pekerjaan. Demi apa? Menunaikan perintah Allah untuk menafkahi anak dan istri kita. Sebab tidak boleh menyia-nyiakan mereka. Nah, ketika sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai umurnya hidup bersama Ibrahim, sudah bisa usaha, artinya sudah bisa mandiri, sudah remaja. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Datang ujian cinta lagi. Kemarin senang dapat anak, pasti cinta pada sang anak yang baru diberikan itu, dikaruniakan. Diuji, jauhkan darimu. Jauh apa ya Allah? Sebulan perjalanan tanpa ada alat komunikasi. Tetapi komunikasi yang ini kadang macet, kadang rendah sinyalnya, tapi ada komunikasi jalur tanpa hambatan. Jalur apa? Towernya bis sama, bagi yang mengakui Allah di atas, atau towernya di mana-mana bagi yang mengakui Allah di mana-mana. Yang penting koneksinya kencang terus. Ibrahim alaihissalam walaupun tak melihat anaknya setiap hari, tapi dia tahu informasi tentang perkembangan anaknya setiap saat. Walaupun dia tidak mendidik anaknya setiap hari, tapi waktu yang beberapa saat ketika berkunjung, dalam sejarah disebutkan hanya 2 kali dia berkunjung selama Ibrahim meninggalkan anaknya di situ. 2 kali, cuman berkesannya luar biasa. Sampai-sampai sang anak tahu sendiri siapa yang datang, walaupun tidak pernah atau jarang melihat, tapi hafal sang ayah. Di antaranya adalah ketika sang ayah datang, Ismail sedang tidak berada di tempat, langsung ayah bertanya pada menantunya, istri Ismail, lalu dia tanyakan, mana suamimu pergi? Bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Banyak celotehnya, banyak mengumpatnya, banyak mengeluhnya. Masya Allah, tidak tahu dia di situ Ismail itu seorang nabi yang banyak tugas-tugasnya. Tetapi sang istri kadang-kadang walaupun di rumah orang saleh, bersama orang saleh, tapi kadang-kadang diuji dengan yang tidak salihah. Diuji dengan tidak salihah. Dalam keadaan yang sudah boleh dikatakan sudah terpandang, karena waktu itu sudah banyak yang tinggal di Mekah. Bani Jurhum sudah menempati kota Mekah, cikal bakal keturunan Quraisy, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi dia mengeluh. Akhirnya apa kata sang ayah, nanti kalau pulang suamimu sudah menukar ambang pintunya. Atabaiti. Lalu sampai suaminya Ismail, dia ceritakan tadi ada orang tua begini, dia datang. Lalu apa katanya? Dia bilang, kalau pulang suamimu suruh mengganti ambang pintu rumah. Lalu kata Ismail, itu ayah saya, dia perintahkan saya menceraikanmu. Akhirnya Ismail menceraikan istrinya. Perintah ayah. Dan perintah ayah itu, dia seorang nabi, Khalilur Rahman. Maka memang tidak patut. Ya, tidak patut untuk memegang dakwah istri yang tidak mendukung. Ya, belum lagi sering ditinggal, belum lagi kurang belanja, belum lagi banyak tekanan kerja, belum lagi banyak tamu dan sebagainya, sudah mengeluh. Apalagi kalau sudah jadi nabi.
Karena Nabi itu harus banyak pergi, Nabi itu harus banyak menunaikan perintah Allah. Contohnya Nabi Ibrahim harus meninggalkan anaknya bertahun-tahun bersama istrinya. Tapi apakah Hajar mengeluh? Hajar mengeluh? Enggak. Makanya salah satu ciri khas wanita yang kurang baik itu adalah terlalu banyak mengeluh, seperti dalam hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara yang disebutkan atau diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral kiram. Lalu sang ayah dapat perintah, inni ara fil manami anni azbahuk. Saya dapat perintah dalam mimpi. Tapi tuan-tuan, mimpi jangan ya. Apa mimpi Nabi? Anni azbahuk. Saya harus menyembelihmu. Kalau bukan karena percaya sang anak tidak akan melawan, Ibrahim tak bakal menceritakan. Tapi hasil didikan madrasah Ibrahim dan Hajar yang sudah teruji cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dengan terus terang menyampaikan tadi, menasihati anak kadang-kadang tidak berani terus terang kan. Harus muter-muter dulu. Anak pula yang tegas-tegas. Ayah kalau pandai jadi ayah, kan itu. Jangan coba-coba. Awak pula dibilang tidak pandai jadi ayah, tidak pandai jadi mak. Anak sekarang. Tapi kalau Ibrahim tidak langsung, bagaimana pendapatmu? Allah. Kalau cinta, jangan hanya air mata, semprotan darah pun dia siap. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya ayah, jangan ragu, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. La tajidu li insyaallah minas sabirin. Engkau insyaallah mendapatkan saya pasti sabar. Kan antara mati itu antara sabar dengan tidak sabar saja. Antum tak sabar, mati tetap sakit. Antum sabar, mati tetap sakit. Cuma bedanya tidak sabar, tidak dapat pahala, mati su'ul khatimah. Tapi kalau antum sabar, dapat pahala yang tak terhingga dan mati husnul. Ini namanya mati tidak ada yang tak sakit. Tentu masih ingat kisah ayahanda Buya Hamka rahimahumullah, ketika di masa penjajahan Jepun, orang Jepang kumpulkan para ulama, para buya, para kiai dari berbagai daerah. Lalu di waktu pagi dibawa rombongan senjata laras panjang, disuruh untuk sujud ke mentari. Karena orang Jepang kan penyembah matahari, Shinto. Masya Allah, para ulama, para kiai, para buya mengambil rukhsah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tentram dengan keimanan, yarhamukallah, dan keimanan itu tidak mengapa, boleh dia sujud dengan raganya, tapi hati dan jiwa tetap dalam keadaan semuanya sujud, kecuali Buya Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Jadi kalau tuan-tuan lihat keberanian Buya Hamka dalam menegakkan agama, disuruh memfatwakan boleh Natal bersama atau mengucapkan selamat Natal, dia rela meninggalkan jabatan strategis ketua MUI Indonesia. Ini untuk MUI kecamatan aja nah payah kita meninggalkannya. Ini MUI nasional, dia tinggalkan. Bahkan beliau rela di penjara karena menolak waktu itu apa sebenarnya asas tunggal dan sebagainya. Tidak mungkin kita meninggikan yang rendah merendahkan yang tinggi. Tauhid lebih tinggi dari segalanya. Walaupun secara bernegara kita harus akui ada aturan-aturan sudah dipatuhi, tapi meninggikan yang rendah yang merendahkan yang tinggi tidak mungkin. Ini masalah iman. Masalah iman. Jadi kalau dia berani, patutlah, karena seperti kata orang Arab, hada shiblu min zakal asad. Ini anak singa tu induknya. Siapa induknya? Abdul Karim Amrullah. Yang dibawa senjata laras panjang, dia siap tidak mematuhi perintah yang membuat dia harus sujud kepada selain Allah SWT. Sanggup? Tidak kayaknya ya.
Dan jangan doakan itu, jangan sampai diuji kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup. Tapi beliau bisa. Kenapa? Karena dia paham cinta itu pengorbanan. Jangankan derai air mata, sembrutan darah pun siap dia korbankan. Ketika ditanya, ternyata itulah yang menyelamatkan mereka semuanya. Melihat sang singa ini berani, dengan gagah berani mempertahankan agamanya. Akhirnya Allah kan maha membolak-balikkan hati, tanpa kecuali hati orang-orang kafir. Tanpa kecuali hati orang-orang kafir. Allah yang memilikinya. Akhirnya mereka mengagumi sang pemberani ini, dan dengannya diselamatkan banyak nyawa. Diselamatkan banyak orang-orang yang harus dimuliakan para ulama. Setelah merdeka, Buya Hamka nanya ke ayahnya, seperti yang diceritakan oleh Buya Rusdi Hamka, anak Buya Hamka. Dia katakan, apa sebabnya ayah berani menentang perintah pasukan Jepang itu, padahal senjata ditodongkan ke ayah? Apa jawabannya? Wahai anakku, yang mati itu sama. Nak mati tenggelam, nak mati terbakar, nak mati dimakan harimau, nak mati hilang, nak mati jatuh, nak mati dilindas kendaraan, nak mati di pembaringan, nak mati sambil menari, sama, sakit. Tidak ada mati yang tidak sakit. Sebab Nabi katakan, inna lil mauti la sakarat. Maut itu, mati itu punya sakarat. Sakarat itu dari kata sukru. As-sukru itu artinya adalah memabukkan, membuat orang setengah sadar. Sakit mati itu. Bahkan dalam hadis, ingat hadisnya sahihannya, bahwasanya mati yang paling ringan itu ibarat kambing hidup-hidup dikuliti. Sakit. Hah? Coba kuliti sedikit aja, satu mili saja. Ada yang mau uji coba? Hah? Saya ambilkan pisau. Hah? Sakit. Itulah mati. Oleh sebab itu, saya tidak mikirkan matiin anakku, karena mati semua sakit. Tapi yang ayah pikirkan setelah mati itu. Ayah tidak mau sakit setelah mati. Mati sakit, nanti setelah mati tambah sakit. Maka lebih memilih mati dengan kepala tegak, tak pernah ingin sujud kecuali kepada yang berhak menerima sujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buat berani, nambah cinta. Nah, kita sudahi azan dulu, ayat. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masyaallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
Assalamualaikum. hayya 'alas hayya Ya haula. hayya 'alal Ya haula. hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma. la ilaha illallah. Wa nashhadu. Allahumma salli ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah, untuk melaksanakan ini air mata cinta pun harus juga tumpah dari sang ayah, dari sang ibu, bahkan dari sang anak. Bukan mudah, tetapi sekali lagi ujian cinta yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terdekat. Hamba-hamba yang terdekat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya kalau antum diberikan ujian oleh Allah, jangan menafsirkan langsung bahwa itu Allah membenci. Dan demikian pula bila Allah berikan antum ujian, kemudahan demi kemudahan, kekayaan demi kekayaan, kelancaran demi kelancaran urusan, tak pernah ada halangan, tak pernah ada ujian, jangan pula percaya diri Allah sedang mencintaimu. Karena tidak jarang orang Allah berikan ujian istidraj sehingga merasakan Allah mencintainya, padahal Allah sedang mengujinya. Sedikit saja Allah minta daripadanya, kematian anaknya, dia tak rela. Atau diminta menyisihkan sebagian hartanya, dia tak mampu. Padahal rezeki Allah terbuka kepadanya, kemudahan urusan Allah berikan kepadanya, tapi sedikit saja diambil, dia tak rela. Jadi jangan katakan bahwa cinta itu selalu diberikan atau dibuktikan dengan kemudahan yang Allah berikan. Demi Allah tidak. Nanti kita lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam di negeri yang terbaik itu juga harus menumpahkan air mata cintanya, khususnya ketika beliau harus meninggalkan negerinya. Berat, iya, tapi cinta kepada Allah harus dilakukan. Bahkan hijrahnya Nabi dengan ketentuan Allah, tidak boleh lagi kembali ke Mekah untuk bertempat tinggal di Mekah. Kalau kita hijrah sementara, habis itu merdeka, balik lagi ke negeri kita, sah? Tidak, Nabi tidak. Harus meninggalkan Mekah selama-lamanya. Karena hikmah yang Allah inginkan, supaya Madinah tidak ditinggalkan orang. Sebab Makkah tak mungkin akan
meninggalkan sebab ibu mendoakan waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia cenderung dan cinta kepadanya. Maka Nabi SAW menjadi gaya tarik pula untuk orang hijrah ke Madinah di masa beliau hidup dan mengunjungi masjidnya setelah beliau mati. Mengunjungi masjidnya setelah beliau mati. Ini perlu diluruskan kaum muslim. Sebagian orang datang ke Madinah dari jauh untuk mengunjungi Nabi. Tidak, tapi adalah mengunjungi masjidnya. Karena Nabi katakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tetapi setelah kita sampai di Madinah, insya'u niyyah ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena musafir untuk mengunjungi kuburan dilarang, tapi musafir untuk mengunjungi Masjid Nabawi disuruh. Kemudian ziarah setelah sampai di Madinah ke kuburan Nabi disuruh, karena kita sampai di situ. Ziarah ke makam Al-Baqi' diperintahkan. Ziarah ke syuhada Uhud dianjurkan, karena kita sudah berada di situ. Tapi kalau dari sini langsung, karena zahir sekali larangan Nabi alaihi salatu wasallam, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak boleh dilakukan ibadah, melakukan perjalanan panjang dengan maksud ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram wal Masjidil Nabawi wal Masjidil wal Masjidil kadang-kadang salah silap sedikit tergelincir kita, silap melihat sedikit 1 menit kita akan jatuh ke jurang, atau ngantuk 1 detik bisa menabrak yang di depan. Hati-hati. Beragama ini memang harus hati-hati. Syubhat menyambar-nyambar di mana-mana. Mereka akan berdalih dengan dalil yang sahih, salah penempatannya, atau dalil yang tidak sahih, tentu saja tidak bisa dipakai. Tapi ahli syubhat akan berpegang dengan apapun, seperti orang tidak pandai berenang, hanyut, rumput dapat, rumput dipegang, bangkai dapat, bangkai dipegang, bahkan buaya pun akan dia jadikan tempat bergantung. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ditunaikan perintah itu bukan tanpa gangguan. Diganggu oleh iblis. Ibrahim diragukan, Ismail dibimbangkan, Hajar dibuat untuk menjadi penghalang. Tapi alhamdulillah, hati-hati yang senantiasa cinta tak tergoyahkan kepada Allah teruji dengan ujian berat. Semuanya ujian berat. Akhirnya tidak bisa dihalangi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang hebat itu kaum muslimin. Akhirnya Allah ganti wa fadainahu bi dzibhin azim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, kamu telah melaksanakan dengan benar perintah yang ada dalam mimpi. Oleh sebab itu, maka Allah jadikan penggantinya kibas yang sangat besar. Ada yang mengatakan langsung didatangkan Allah SWT dari surga. Subhanallah. Kenapa? Karena dia tanpa ragu, bukan tidak sayang. Makanya Ismail menyuruh ayahnya menutup muka supaya tidak ragu ketika menatap wajah sang anak, karena menyembelih tidak mungkin tidak melihat wajah anaknya. Maka ditutuplah muka Ismail alaihissalam supaya apa? Tidak ada rasa ibah. Itu juga mungkin barangkali hikmah kenapa sebagian ulama menyuruh orang yang akan dieksekusi untuk ditutup mukanya, supaya tidak ada rasa ibah yang membuat kita wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Jangan sampai kita kena sayang tidak melaksanakan perintah Allah SWT, karena perintah Allah adalah cinta, dan perintah kepada manusia juga cinta kepada Allah mesti lebih tinggi daripada cinta kepada selainnya. Kalau tidak, kita akan pernah terasa cinta yang sesungguhnya. Makanya akan beda tuan-tuan dan puan-puan mencintai suami atau istri lillah dengan mencintai karena dia sendiri.
Ingat, ketika mencintai karena kecantikannya atau karena kegantengannya atau karena keadabannya dan sebagainya, ketika dia sudah cantik lagi, luntur cinta kita. Ketika dia salah dan silap, rendah adabnya waktu itu, kita akan lepas dia. Tapi tidak, kalau cinta karena Allah tidak. Karena Allah mengatur, Allah mengingatkan, kalau kau benci satu akhlaknya, akhlak yang lain pasti kau sukai. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairun lakum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Masih panjang? Hah? Tapi dah boleh mandang-mandang. Masih panjang. Ceritakan itu baru sepenggal. Kalau tuan-tuan mau stop di situ, saya selesaikan. Tapi kalau kita lanjutkan sampai ke zaman Nabi, sampai zaman ini kan ceritanya tadi jemaah hajinya. Mereka akan menumpahkan air mata cintanya ketika berada di padang Arafah, berada di atas Safa, di atas Marwah, ketika dekat Ka'bah, semuanya. Dan air mata itu tidak sia-sia, kawan. Air mata itu tidak sia-sia. Selama memang lillah wa fillah, selama karena Allah dan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tuan-tuan sering membaca bahwasanya di antara 7 orang yang dijamin dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat di padang mahsyar, yang salah satunya adalah wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sendirian lalu dia berlinang air matanya. Kiram, kalau bukan karena cinta, tidak akan berlinang air mata karena mengingatnya. Antum ketika di kejauhan teringat ayah dan ibu, berlinang air mata. Air mata mana apanya? Air mata cinta. Kalau sempat pergi rumah seorang tua, teringat dia nangis atau pergi kita jauh, teringat anak kita yang ditinggal, nangis kita karena cinta. Pergi jauh, ingat tunangan belum boleh diingat. Ya, makanya jangan tunangan, tapi akad saja dulu, nanti walimahnya belakangan. Tapi kalau sudah terlanjur punya anak, tidak jadi walimah. Nah, nikahnya dulu, karena setelah menikah antum ingat dia, langsung bisa tidur, sah. Tapi kalau belum menikah, ingat dia tidak mau, mata tu tidur, sah. Woi, cinta ilegal bikin kita menderita. Cinta legal bikin kita aman, tentram dan sejahtera. Sifatnya dosa tapi kita tidak aman, betul kita tidak nyaman. Makanya menikah aja dulu, kan menikah mudah. Urus SIM di KUA, bawa mahar, sah, bawa air gelas, beli goreng sedikit, sah, bungkusnya bagus, isinya 2 buah, dah selesai. Kapan apanya? Walimahnya nanti. Tapi kita sudah senang dan nyaman hati. Pernah tuan-tuan ingat orang yang belum halal? Tidak pernah ya? Jangan bilang dah, sudah ya. Kalau pernah terlihat malam susah tidur, apa sebab? Mengingat yang tak halal. Sahih? Tapi kalau mengingat yang sudah halal, alhamdulillah nyaman tidur. Apa sebab? Sudah ada di genggaman kita. Kan ya? Makanya tuan-tuan, kalau belum jadi, ini gaya orang berpacaran ya, tidak boleh diikuti. Sebelum jadian, sebelum menikah, sering kirim hadiah. Sah? Setelah menikah, tidak ada lagi hadiah. Sehingga ada yang komplain, Pak, dulu sebelum kita menikah, Papa sering kirim hadiah. Sekarang setelah menikah, tidak ada lagi. Mana ada orang yang mancing ikan, setelah ikannya dapat dikasih umpan lagi. Rupanya umpan. Makanya itu tidak cinta sesungguhnya. Baru tahu nanti cinta sesungguhnya setelah menikah. Ya, setelah menikah baru tahu.
sering memberikan hadiah, kejutan-kejutan. Tidak mesti banyak, tapi kejutan yang ada. Ya, sebulan 50 juta jadilah. Ini bagi-bagi yang seperti beliau ni. Kalau kita ya 5.000 cukup dah ya. Nah, 5.000 sehari. Nah, walaupun dibungkus dalam bentuk amplop yang indah, tulis hadiah terbaik untuk yang terbaik di hatiku. Nah, istri 5.000 itu luar biasa berbunga-bunga istri kita. Cuman ceritanya jarang bisa buat kan. Sah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, itu kalau 5.000 yang tiap hari. Ya 5.000 setahun ya. Mana cik? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ujian Ibrahim alaihissalam. Selesai? Belum. Dia suruh bagi oleh Allah SWT membangun Ka'bah. Ka'bah dibangun untuk dikunjungi banyak orang. Orang belum ada di situ. Kalau Ibrahim pakai logika, dia mengatakan ya Allah kok di sini? Sana. Kalau tempatnya indah, tua-tua banyak apa di sana? Yang rumah, di mana sebagainya. Tanaman-tanaman mubarak. Ardul ada di situ. Kok di sini? Tadi kan Ismail, Allah SWT saya lupa tadi katakan kalau Ibu Hajar lari 7 kali tidak ketemu, kembali ke anaknya, dia temu Jibril alaihissalam. Ya. Ternyata Allah utus Jibril untuk menunjukkan air yang Allah ciptakan mubarak sepanjang zaman. Dalam hitungan orang secara ya, di situ ada, tetapi bahwa yang mustahil menurut kalian Allah kehendaki ada, tidak pernah habis sampai hari ini. Kalau jemaah haji setahun 2.500.000, masing-masing bawa pulang 5 galon, 5 liter 1 galon. Berarti berapa mereka bawa pulang? 5 kali 2,5 5 kali 2,5 juta kali 5. Mak payang hitung dia. 5 kali 2,5. Hah? Berapa? 5 juta. Termasuk ya kalkulator. 5 kali 2,5. 5 kali 2 10. 5 kali 5 2,5. 12 juta setengah liter. Itu aja kok repot. 12 juta setengah liter. Banyak apa sedikit? Hah? Bisa bikin banjir di sini? Bisa? Baik. Dari sumur, Anda lihat kalau dulu di masa kami bisa melihat langsung ke bawah. Kecil. Tapi tidak habis-habis. Belum lagi yang dikonsumsi setiap hari oleh jemaah. Kalau masing-masing jemaah mengkonsumsi setiap waktu sholat saja 2 gelas berarti 1/4 liter ya. Itu sehari lah 1 liter per orang. Sudah 2,5 juta liter di Masjidil Haram, 1 juta di Masjid Nabawi. Habis. Lagi masjid-masjid yang ada juga menyiapkan di zaman sebagian. Tidak habis. Cuma tenaga kita di rumah ini, biarkan orang sekitar sini ini, Jalan Banjar Sakti ini, ngambil air masing-masing setiap hari 5 liter. Habis enggak? Kering enggak? Kayaknya keringnya. Subhanallah. Tapi apa? Harus berlinang air mata cinta dulu untuk mendapatkannya. Sah? Maka cinta itu luar biasa, ikhwan. Melahirkan, Masya Allah, besar-besar peninggalan yang dikenang sepanjang zaman. Semakin tinggi semakin besar peninggalan yang bisa disebut.
Antum mencintai dunia pendidikan dengan cinta yang lillah, antum akan mengukir prestasi-prestasi di dunia itu. Walaupun antum tak punya kekuatan, tapi Allah yang menguatkan. Antum sekedar bermimpi saja, tapi Allah jadikan kenyataan. Sah? Kita lihat, mohon maaf kaum muslimin, kalau kita lihat nengok gaji seorang dosen seperti saya, bikin masjid sendiri dengan biayanya sendiri, selesai sebuah masjid. Rasanya mustahil ya? Rasanya mustahil ya? Tapi dengan cinta. Dia bikin masjid sampai lupa menikah. Sampai lupa menikah. Selesai masjid oleh mahasiswa, bimbingannya. Ternyata Allah tidak lupa. Dia tak pernah nyimpan uang untuk menikah. Tapi Allah siapkan orang yang memikirkan dia untuk menikah. Pernah dengar kisahnya? Mau dengar? Tuan-tuan kalau nak tahu sanadnya, saya sampaikan ke sanadnya. Nah, ini kisah nyata. Terjadi di Malang. Tapi orangnya tidak Malang. Beruntung dia. Bangun masjid lillah. Lalu Allah ciptakan istana di hatinya sampai dia lupa menikah. Suatu hari dia diundang oleh kiainya di pondok dulu, dengan tempat dia belajar waktu mondok. Datang. Tapi di situ dia nanya, apa kabarmu? Sudah menikah atau belum? Belum. Dialah. Besok tanggal sekian bulan itu, sebulan setelahnya, hari Ahad, datang sini ya. Karena dia nih, kalau orang sudah begini kadang lupa begaya, asal saja. Akhirnya dipesan oleh kiainya, besok kamu datang sini pakai jas, pakai sepatu yang baru, pokoknya steady lah. Siap kiai. Kalau orang Jawa itu kan kalau kiai yang perintah, masya Allah, matur, apa istilahnya? Oke, matur sunan, patuh sekali. Pada hari yang ditetapkan dia datang tanpa ada kecurigaan sama sekali. Dilihat orang ramai, seperti ada acara pernikahan. Dia masih berbaik sangka, mungkin Pak Yai bermenantu, sah dan sebagainya. Akhirnya pede, jadi dia masuk. Sampai di majelis oleh Mbah Yai, Ulan, saya lupa namanya. Kamu hari ini kita nikahkan. Aduh Pak Yai, ini calonmu, ini calon mertuamu. Jadi calon sudah ada, calon mertua sudah sedia, dan orang siap untuk walimah tanpa satu pun yang harus dia persiapkan. Lihat kaum muslimin, cinta kepada Allah berbatas manusia. Karena memang siapa yang cintai Allah dengan benar, Allah seru Jibril, Jibril, saya mencintai si fulan, cintai dia. Lalu Jibril mengumumkan di masyarakat langit, Allah mencintai si fulan, cintai dia. Lalu turun, seluruh ahli sama mencintainya. Lalu turun ke bumi, dia dicintai oleh manusia di bumi. Masya Allah. Hanya saya belum siap Pak Yai. Apa yang belum siap? Semuanya sudah kami selesaikan. Sampai mahar pun kami sudah siapkan. Masya Allah. Saya bilang waktu itu, andainya aku di tempat itu ya. Nah, itu kan. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya minta izin saya sama ayah saya dulu. Ayah, pergi telepon. Ditelepon mak ayahnya. Assalamualaikum mak ayah. Assalam. Saya menikah hari ini mak ayah. Minta izin, restu. Nah, aduh, katanya anak. Kenapa tiba-tiba minta ngasih tahu dulu saya sama ayah? Mbak Iya, lalu diceritakan kronologinya. Saya tidak ada sama sekali berencana, tapi saya ditodong oleh kiai. Mendengar kata kiai, mak ayahnya langsung setuju. Kalau kiai yang menikahkan kamu, Ma'e setuju. Ini terjadilah pernikahan itu. Masya Allah. Selesai sampai di situ, kurang indah kayaknya sampai di situ. Mau tahu selanjutnya? Sekarang atau besok? Nah, sekarang juga Masya Allah. Air mata cinta lagi nih nampaknya kaum muslimin. Satu hari setelah berjalan pernikahan ini beberapa bulan atau sekitar, saya lupa waktunya, tapi belum terlalu lama lah gitu. Sebab belum punya anak. Ini karena beliau sudah menikah, tentu harus ada sumber pencarian pula. Jual minyak wangi.
dan herbal-herbal. Jadi jual minyak wangi itu ternyata bisa buat modus dan alibi nanti di saat diperlukan. Nah, apa yang terjadi? Ditelepon oleh temannya dulu di pondok. Seorang pengusaha batik di Pekalongan. Tahu tonton batik Pekalongan? Tahu? Batik tahu? Baju batik tahu? Nah, kalau pengusaha batik orang berduit atau orang miskin? Duit ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Mau jadi menantunya. Dia telepon, ini anak saya yang pertama, yang perempuan, tamat pondok pesantren. Dia dah siap untuk menikah. Kamu punya anak-anak bimbingan yang bisa menjadi menantu saya? Karena dia orang kampus, itu banyak anak bimbingannya, apalagi dia bangun masjid sendiri. Sah? Hah? Macam kalian mau? Kalau ada yang nelpon saya? Enggak ya? Nanti lihat kisahnya. Saya pula yang jadi nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Iyalah. Janjian mereka di suatu hari bawa sang perjaka ini. Misalnya Ustaz Ridho saya bawa. Nah, sepakatlah. Ketika sampai di situ dibuat di sini bagian sini calon mertuanya, ustadznya, di sini calon menantu, di sebelah sini ayah sang perempuan. Dah ada duduk di tempat posisi yang benar. Ternyata mungkin karena grogi, Ridho lupa bawa kuncinya motornya. Karena takut motor hilang, dia pergi keluar rumah, ngambil kunci. Karena orang nih asik bercerita berdua, pindahlah Dasman, ustadznya, posisi Ridho. Padahal tadi sudah dipesan sama anaknya, nanti kalau kami sudah duduk, kamu keluar, nanti tengok yang duduk di antara kami berdua, di tengah, sebutkan kursinya. Pas Ridho sedang keluar ngambil kunci, sang gadis keluar dari kamarnya melintas. Nampaklah di situ Ustadz Dasman. Akhirnya melihat Ustadz Dasman di situ, rupanya dia mau. Hanya setelah itu dia sendiri di kamar, balik lagi ke kamar, sudah senyum-senyum sendiri, sudah dapat yang mau dicari, dah selesai. Habis itu masuk lagi Ridho, duduk di tempatnya, Ustadz minggir kembali ke kiri. Ayah kan ada asyik cerita, dia kan tidak perhatikan lagi anaknya entah keluar atau belum. Yang jelas segitu pulanglah, singkat cerita pulanglah Ustadz berdua, kami pulang kan. Beberapa hari ditelepon sama sang ayah, Alhamdulillah Ustadz Dasman, anak kita setuju untuk menikah dengan saya yang kemarin. Akhirnya suruh anak tu besok datang ke sini untuk ta'aruf lebih dalam lagi. Sah? Akhirnya sepakat, datanglah Ustaz Ridho bawa motor lagi ke sana. Sampai di situ disuruh ta'aruf. Ternyata kecewa sang gadis. Bukan ini ya katanya. Bukan yang ini. Yang mana? Yang duduk di tengah kemarin, di sini katanya. Di kursi itu. Ayahnya ingat. Gimana ciri-cirinya? Disebutkan ciri-ciri. Orangnya begini. Oh, itu kawan ayah tua katanya. Pokoknya saya tak mau menikah kecuali dengan dia. Dengan ini yang muda tidak mau dia. Belum terlalu tua kan sih? Ya, dosen muda lah, umur 30-an masih. Nah, kalau saya kan umur 50-an, jadi udah tua. Nah, akhirnya subhanallah berbagai cara oleh ayahnya untuk meyakinkan jangan menikah dengan ustadz itu, tapi dia dengan berbagai cara pula menolak. Ingin menikah dengan sang ustadz. Hanya dengan berat sang ayah tuh, sana pun kawan lagi. Kawan, rupanya anak saya nak nikah sama kamu katanya. Astagfirullah, waduh. Ini betul-betul beruntung sekali. Dua sekali sama Allah dalam waktu yang berdekatan, tanpa ada usahanya sama sekali. Coba lihat, di dunia sudah Allah lihatkan air mata
cinta tadi. Akhirnya tentu berusaha menolak, tapi tidak bisa. Tolonglah kawan, kalau tidak gila anak saya nanti, katanya. Akhirnya karena mempertimbangkan kawan, ya akhirnya berusahalah dia dia iakan. Nah, gimana caranya ngasih tahu sama istri pertama ini? Ini pelajaran juga bagi yang mau nih. Akhirnya dia bawa barang dagangannya, kan dia biasa juga pergi beberapa hari kan, kadang 2 hari, kadang sehari baru pulang. Nah sekarang dia bawa agak banyak sedikit, mungkin Mas nanti pulang sepekan lebih, kan ya? Masih ingat tuh kalau menikahi anak gadis berapa hari? Ini tidak ada yang bakal poligami nampaknya. 7 hari. Kalau nuker janda 3 hari. Nah, ini kan masih gadis, jadi saya akan pergi lebih dari sepekan baru pulang. Sang istri kan tidak tahu, yang dia tahu suaminya bawa dagangan lebih banyak tentunya. Kalau 2 hari kan sedikit bawanya. Misalnya minyak wangi dulu kalau pergi 2 hari bawa 2 kotak, 2 karton kan, ini dibawanya 5 karton supaya istrinya tidak konton tak pandai, dah ngantuk ya. Akhirnya terjadilah pernikahan yang kedua juga dengan sangat mudah. Kenapa? Karena dia membangun rumah lillahi ta'ala. Masyarakat, kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idal minal baiti wa Ismail. Ibrahim suruh bangun Ka'bah. Siapa yang mau ke sini? Siapa yang akan mendengar panggilan? Sampai Allah ketika mengatakan wa adzib fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajin amir. Tolong umumkan hai Ibrahim, haji supaya orang datang dari berbagai penjuru, berjalan kaki, naik kendaraan, dan di atas kuda-kuda yang sudah dikuruskan. Masya Allah. Apa kata Ibrahim? Ya Rabbi, kaifa u'adzin? Bagaimana saya mengumumkan? Inna sauti la yablugh. Suara saya tidak sampai pada mereka. Allah katakan, alaikat ta'zin wa alainal balagh. Ya Ibrahim, kau hanya mengumumkan, yang menyampaikan kami. Allah kan punya makhluk namanya gelombang. Tonton pakai ini ya. Gelombang apa yang dipakai? Elektromagnetik. Jadi kalau antum bilang ini canggih, ini sudah dimanfaatkan dari dulu. Tonton saja yang tidak tahu. Bukan penemuan orang zaman sekarang, sudah dipakai sejak zaman dahulu. Jelas? Wih. Nah, cuma kalau eksploitasinya yang lebih dahsyat pada hari ini. Tapi kadang-kadang tidak mengambil hikmah daripadanya. Masyaallah. Akhirnya Ibrahim umumkan haji sampai ke seluruh penjuru. Dengan apa? Dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Didengar oleh setiap orang. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Makanya Ibrahim, karena dia paham kalau wahyu yang turun pasti benar, maka dia tidak pikir, ya Allah kenapa begini-begini, enggak. Dia laksanakan semua perintah, dia taati. Inilah bedanya kita yang tidak taat, lebih sering mendebat. Ya, lebih sering mendebat. Mau tahu? 8.30 besok pagi. Insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang hidup beberapa ratus tahun setelah Nabi Ibrahim. Berapa tahun sih? Lebih kurang 700 tahun. Ada yang mengatakan atau 1200 tahun. Saya lupa berapa panjangnya. Yang jelas ratusan tahun, beberapa abad. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar di kota Makkah. Dulu wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan kami dan keturunan kami dari menyembah berhala. Sekarang kenyataannya anak cucu Ibrahim menjadi penyembah berhala. Mana
la ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara. Kalau perantara maknanya apa? Kalau hanya perantara maknanya apa? Tuan-tuan, kalau nak ketemu gubernur pakai melalui perantara asistennya, ngapain antum ke situ? Tak paham. Antum kalau nak ke gubernur perlu perantara, ngapain? Nak duduk saja? Nak ngapain? Woi, mahasiswa ke gubernur ngapo? Demo? Hah? Nak ketemu gubernur ngapain? Nak meminta, woi. Kan minta. Kalian baru ingat gubernur kan kalau sudah mau minta beasiswa kan? Iya. Bapak-bapak kelurah mau ingat gubernur kan nak minta bantuan kan? Sah. Rakyat jelata nak ketemu pemimpin nak minta bantuan, sah. Latung ke gubernur dia tidak kenal, maka melalui para ordal, orang dekat, orang dalam, melalui para asistennya, melalui para kepala dinasnya, melalui wakilnya dan sebagainya, sah. Ini kias yang dipakai juga oleh orang jahiliyah, dipakai juga oleh orang yang mengikuti cara jahiliyah hari ini, yaitu berdoa ke kuburan-kuburan wali. Apa sebab? Karena mereka orang dekat Allah. Kiasnya ke gubernur, kiasnya ke bupati, kiasnya ke wali kota, kiasnya ke presiden. Akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Tentu tidak semangat lagi kita. Saya tetap juga semangat, tentu tidak semangat cuma ini. Bulan kemarin kan saya kajian gitu, kajiannya subhanallah. Yalah, kita sudahi aja. Sudahi? Sedih pula, tidak disudahi. La haula wala quwwata. Masyaallah. Nabi dihadapkan pada kenyataan itu, bahwa yang dulu datangnya tegak sudah ditunda oleh anak-anak cucunya sendiri dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui orang soleh tersebut. Apa? Supaya permintaannya cepat terkabul. Makanya doa, dan doa itu adalah inti semua ibadah. Masyaallah kiram dirahmati Allah, Nabi harus berjuang lagi, tidak kalah pula beratnya dari perjuangan sang datuk yang merintis Makkah dulu. Kalau dulu Ibrahim harus hijrah dari Baitul Maqdis ke sini, Nabi kita harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Berat-berat juga ya. Ibrahim masih bisa kembali ke Baitul Maqdis. Nabi kita tidak, harus menetap di Madinah. Nangis Nabi, woi, nangis. Naik dia ke tanjakan. Kalau kalian lihat nanti ke harga Syib Amir itu, naik ke atas. Nabi menoleh ke belakang sambil bercucuran air mata, hati yang hancur berkeping-keping. Ya, tempat yang telah menghidup, yang telah menumbuh kembangkannya. Ia teringat semua langkah, semua yang terjadi di situ, tumpah darahnya. Beliau mengatakan ucapan yang sangat fenomenal dan tercatat dalam sejarah. Ya Makkah, inni la uhibbuk. Makkah, sesungguhnya aku mencintaimu. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau bukan karena kaummu mengeluarkan saya dari sini, saya tak akan keluar. Kalau bukan karena kaummu yang mengeluarkan saya, tak akan keluar. Ma'asyiral kiram, Allah jadikan sebab perintahnya dan izinnya Nabi meninggalkan Mekah, karena memang ahli Mekah sudah bersubuhat semuanya untuk membunuh Nabi SAW atau mengusirnya, sehingga mereka siapkan 40 pemuda yang ahli menombak, memanah dan main pedang dari seluruh kabilah, masing-masing satu orang. Apa tujuannya?
ini utusan Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, yang lebih pandai daripada iblis dalam berbuat jahat. Dia usulkan kumpulkan semua dari semua suku, harus ada yang mewakili, dan mereka serentak memancung, menombak Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga darah Nabi ditanggung oleh semua kabilah. Tentu Bani Hashim takkan sanggup berperang menghadapi seluruh kabilah itu. Ujung-ujungnya apa? Mereka harus rela menerima tebusan. Bagi mereka menembus dengan 100 ekor onta itu sangat mudah. Itulah siasat mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hanya Allah izinkan Nabi alaihissalatu wassalam untuk hijrah. Dan sekali lagi, air mata cinta juga berubah. Ketika Abu Bakar dapat berita dari Nabi SAW bahwa turun izin dari Allah untuk pindah ke hijrah ke Madinah. Subhanallah. Hijrah ke Madinah, akhirnya dengan sangat sukacita Abu Bakar Siddiq menangis, meneteskan air mata, sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya saya tidak tahu orang menangis karena suka, sampai saya melihat Abu Bakar menangis saking gembiranya bisa hijrah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Hijrah dengan sang kekasih, hijrah dengan orang yang paling dicintainya, yang dia cintai dengan segenap raga dan jiwa, harta, bahkan dengan nyawa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, semua itu ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka wajarlah kalau haji itu, tuan-tuan, kalau ditakdirkan pergi, tidak boleh sembarang haji. Allah perintahkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ingat, sejarah itu bermandikan air mata. Sejarah itu bahkan mengorbankan harta dan mengorbankan jiwa. Sekarang kita menikmati indahnya, menikmati aman dan nyamannya, menikmati pahala. Maka oleh sebab itu, sekali lagi kepada orang yang menunaikan haji, karena haji itu hanya sekali, walaupun antum nanti bisa haji berkali-kali, tapi yang terhitung sebagai rukun adalah haji yang pertama. Adalah haji yang pertama. Kalau bisa, ya, ketika diberitahu oleh anak saya akan haji, bagaimana Bi kalau saya ikut jadi petugas haji? Saya bilang jangan, karena jadi petugas Anda tidak akan sempurna nanti melaksanakannya. Kalau jadi petugas, biarlah sudah haji dulu, haji Islam, setelah itu baru jadi petugas haji. Karena petugas haji, di samping karena memang perintah atasan harus diikuti, kadang-kadang kita harus melaksanakannya dengan tergesa-gesa, tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Makanya kalau bisa, jangan jadi petugas sebenarnya. Mahal, Bi. Kan kalau ada duit, tidak ada yang mahal. Tapi kalau tidak ada duit, yang murah pun jadi mahal. Itu buktinya orang miskin bisa nih haji, orang kaya tidak haji. Orang miskin, coba tengok, sebagian besar yang haji itu orang-orang miskin yang menanti sejak masa 30 tahun yang lalu, kadang mengumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya dia korbankan. Dan sayangnya, ya, tidak sedikit pula orang yang menyia-nyiakan. Oleh sebab itu juga kepada para petugas, para penanggung jawab, harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan asal selesai. Ini bukan perhelatan budaya. Ini bukan perhelatan permainan, menegakkan cinta, menegakkan khasyah, menegakkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang tumpah itu benar-benar adalah air mata cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan air mata rindu pada tanah air dan anak. Ini ada juga sebagian jemaah itu, di akhir pulangnya nangis dia, Masya Allah khusyuk bapak sholat, ingat cucu Ustaz katanya, ingat cucu waktu sholat, bukan karena ingat Allah SWT. Padahal Allah katakan wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Melaksanakan manasik, maka ingatlah Allah
sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian. Wajar setelah kita selesai ibadah, selesai manasik, pasti ingat pulang, ingat oleh-oleh. Nah, kesibukan mencari oleh-oleh, jangan lupa bahwa Anda berada di hari-hari zikrullah. Dan zikrullah itu adalah sebaik-baik amal, bahkan kadang-kadang mengalahkan infak emas dan perak, mengalahkan jihad fisabilillah. Kenapa? Zikrullah. Mau tahu? InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan para jemaah kita, ya Allah berikan kesempatan untuk berhaji, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan berhenti, cepat dan cepat pemuda, tapi kita karena adalah rukun yang bagi wanita, bagi para penyanyi ingin merusak ibadah kita dari kalangan jin maupun manusia. Jin dan manusia. Di syaitan ada syaitan, dan manusia juga ada syaitan yang menghalangi kita menyempurnakan. Maka Allah ingatkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ingat, tuan-tuan juga mengumpulkan harta ini dengan bermandi air mata dan keringat sampai dapat seat untuk berangkat. Oleh sebab itu, jangan sia-sia karena ketidaktahuan kita. Berbekallah ilmu, berbekallah iman, berbekallah ketakwaan, sehingga benar-benar kita menikmati perjalanan ini dan pulang dalam keadaan dosa diampuni. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafath, mengatakan yang tidak senonoh, maka kembali dari dosa-dosanya seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Andainya jemaah haji selesai haji mati, mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah. Maka kalau ada keluarga kita yang Masya Allah setelah haji tidak sampai pulang, maka berbahagialah, mudah-mudahan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Karena mati dimanapun yang menentukan adalah bagaimana akhir dari kematian itu, dan mereka mati dalam keadaan menunaikan ketaatan kepada Ar-Rahim Ar-Rahman. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau membuat tuan-tuan agak penat. InsyaAllah ketahuilah lillah ini mudah-mudahan lillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Supaya tidak lama lagi tidak ada pertanyaan. Dah, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.